Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah sekalian, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani, dan pagi ini kita sampai pada akhir dari buku ini, yaitu penutup. Ya, tentunya panjang perjalanan kita dengan buku ini ya, mulai dari awal pembahasan sampai akhirnya kita tiba di penghujung buku ini ya. Nah, di penghujung buku ini kita kembali mengingatkan ya diri sendiri dan para pembaca sekalian bahwa sebesar apapun keinginan kita untuk mendidik anak-anak yang kita cintai itu menjadi anak-anak yang soleh, sekeras apapun upaya dan ikhtiar kita untuk mewujudkannya, apapun yang sudah kita lakukan, ya tentunya sebagai orang tua ya tidak kurang upaya, tidak kurang usaha untuk mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, karena memang itulah keinginan dan harapan masing-masing orang tua atau tiap-tiap orang tua ketika ia menyambut si jabang bayi ini ke dunia. Harapan besar ada di hatinya bahwa anak ini akan menjadi anak yang berguna, anak yang saleh, berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi manusia. Itu harapan kita. Namun kita harus sadar bahwa tidak ada yang bisa mewujudkan semua itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penciptanya. Kita cuma dititipkan, diberi amanah ya untuk membesarkannya, menjadikannya sebagai hamba Allah yang menyembah Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang menaati Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah amanah yang ada di pundak kedua orang tuanya. Anak adalah perhiasan dan anak adalah ujian, cobaan bagi kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian bagi kamu. Dan tentunya ya kita hanya mampu berusaha dan berikhtiar menurut kemampuan kita. Dan kemampuan kita juga mungkin sangat terbatas. Bahkan boleh jadi banyak kekurangan-kekurangan dari upaya dan ikhtiar yang kita lakukan. Namun hasil akhir yang menentukan hasilnya hanyalah Allah semata. Karena hati anak-anak kita juga bukan di tangan kita. Sekeras apapun kita mendidiknya, kalau hatinya tidak dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan lembut. Dia tidak akan menerima. Ya, sekuat apapun kita berupaya, sehebat apapun argumentasi
yang kita sampaikan kepadanya, nasihat yang kita berikan kepadanya, kalau hatinya ditutup oleh penciptanya, maka tidak akan ada yang dapat membukanya. May yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Fala mudhillalah, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup hatinya untuk dapat menerima hidayah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberinya petunjuk, hatta kedua orang tuanya. Ya. Dan engkau tidak akan dapati penolong yang dapat membimbingnya kepada kebenaran. Falan tajida lahu waliyan mursyida. Ya, maka kita lihat juga banyak juga para nabi dan rasul diuji oleh anak-anak mereka. Nabi Nuh, Nabi Yakub, mereka adalah para nabi dan rasul yang diuji juga dengan anak-anak mereka. Nah, demikian. Artinya apa? Status mereka sebagai nabi bukan berarti mereka tidak diuji dengan anak-anak keturunan. Nah, demikian. Apalagi kita, ya tentunya ya kita menyadari itu. Ya betapa berat ya tugas mendidik itu. Bahwa ini tugas tidak mudah. Ya lebih-lebih lagi hasil akhir itu bukan di tangan kita. Ya, kita mendidik makhluk yang bernyawa, yang punya hati, pikiran dan perasaan. Ya, bukan sedang kita katakan memainkan sebuah robot yang kita bisa atur programnya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, kadang-kadang terjadi juga ya, bahwa usaha tidak sebanding dengan hasil. Boleh jadi, seperti Nabi Nuh misalnya. Apakah Nabi Nuh lalai mendidik anak? Tidak. Apakah kurang upaya dan ikhtiar? Tidak juga. Tapi, apa hasilnya? Hidayah di tangan Allah. Anak beliau tidak menerima hidayah dakwah yang beliau sampaikan. Nah, ini yang harus kita pahami benar-benar. Ya, bahwa kalaulah itu anak seorang nabi, ya, keturunan nabi, ya, itu enggak jaminan dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi anak-anak kita bukan siapa-siapa, kita bukan nabi, anak kita juga bukan anak nabi. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat. Artinya apa? Kadang-kadang ya, ikhtiar dan upaya yang kita lakukan mungkin tidak berbanding lurus dengan hasilnya. Boleh jadi. Ya, nah disinilah kita harus menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa satu upaya. Dan ini mungkin upaya yang sangat menentukan. Ya, yaitu kita minta kepada Allah agar mempermudah hidayah itu sampai ke mereka, ke anak-anak kita. Jangan terlalu mengandalkan apa yang sudah kita upayakan, usahakan, ikhtiarkan. Ya, itu belum cukup. Karena kita berhadapan dengan sesuatu yang hatinya bukan di tangan kita. Hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang ada anak ya, sudah kita omongi, sudah kita nasihati, tidak kunjung diterima. Ya, nah ada momennya dia mendengar satu nasihat. Mungkin nasihat yang simpel dan sederhana. Dia terima. Dia terima nasihat itu. Nah, ini mungkin faktor doa ya. Artinya doa yang terijabah, apalagi doa orang tua untuk anak-anak mereka, ya, maka Allah pun memudahkan hidayah itu sampai ke tangan mereka. Maka doakanlah doa-doa yang baik, ya, dan hindarilah doa-doa yang buruk.
Karena kedua doa itu, doa yang baik apalagi doa yang buruk, itu ada kemungkinan terijabahi. Ya, nah kalau kita sering mendoakan doa-doa yang buruk untuk anak-anak kita, atas anak-anak kita, ya boleh jadi benar-benar seperti yang kita doakan. Yang itu membuyarkan, menghancurkan, dan kita katakan membuat semua usaha dan ikhtiar yang kita lakukan menjadi ya tidak berguna. Ya, karena doa-doa buruk itu yang ternyata terkabulkan. Hati-hati dengan doa. Ya, terutama doa-doa yang buruk tadi ya, yang kita maksud tadi ya. Doa-doa yang buruk atas anak. Nah, seharusnya sebaliknya tentunya. Ya, orang tua itu mendoakan doa-doa yang baik untuk anak-anak mereka. Dan dia menyadari bahwa ini adalah hal yang sangat menentukan. Itulah persimpangan jalan apakah anak itu condong ataupun menerima hidayah dan kebenaran atau menolaknya. Ya, karena kita tahu ya bahwa Nabi mengatakan ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ada satu bagian yang sangat penting di dalam diri seorang hamba atau seorang anak Adam, anak manusia, yaitu hatinya. Jika baik itu baik seluruhnya, jika rusak itu rusak seluruhnya. Demikian pula anak-anak kita. Ya, yang menentukan baik buruk anak tersebut adalah bagaimana kondisi hatinya. Ya, nah, ya mungkin kita sudah berupaya agar membersihkan hatinya, melembutkan hatinya. Tapi itu kan tidak cukup, karena hatinya bukan di tangan kita. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, "Qulu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman." Bahwa hati manusia, hati anak Adam ada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkannya menurut kehendaknya, yuqallibuha kaifa syaa. Allah membolak-balikkan hati itu, semua hati Allah bolak-balikkan menurut kehendaknya. Ya, menurut kehendaknya. Maka dari itu, apabila kita sudah menyadari hal ini, bahwa kita adalah insan yang lemah, kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa berdoa, minta kepada Allah. Ya, wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah. Kalaulah para nabi dan rasul dulu juga berdoa untuk anak-anak mereka, apalagi kita. Ya, para nabi dan rasul perlu doa ya untuk anak-anak mereka. Ya, mereka tidak bersandar hanya dengan ikhtiar yang mereka lakukan dalam mendidik, upaya yang sudah mereka lakukan di dalam mendidik, tapi mereka tidak juga lupa berdoa kepada Allah, minta ya agar dimudahkan hidayah itu untuk anak-anak keturunannya, untuk anak-anak mereka. Ya, nah lebih-lebih kita. Ya, nah demikian. Maka sejauh mana ya kesungguhan dan keseriusan kita memohon kepada Allah khususnya untuk anak-anak kita. Mungkin selama ini kita berdoa, doa kita itu untuk kepentingan diri pribadi. Ya Allah, berikanlah aku ini, lancarkan usahaku dan lain-lain sebagainya. Ya, tidak berkaitan langsung dengan anak-anak kita. Ya, pernahkah kita berdoa untuk anak kita agar dimudahkan hatinya, khususnya hatinya ya, dibuka hatinya untuk menerima kebenaran misalnya, menerima hidayah, menerima kebaikan, ya Allah melunakkan hatinya untuk ya kepada kebaikan, untuk melakukan dan mengerjakan kewajiban, ya. Nah, ini faktor yang sangat menentukan. Mungkin sudah banyak cara kita coba ya. Misalnya anak kita bangunkan pagi-pagi untuk sholat subuh. Ya, sudah berbagai cara kita coba, mulai ini, mulai itu, ikhtiar kita. Ya, tapi kadang-kadang hasilnya dia tetap malas, dibangunkan malas. Hatinya tidak tergerak untuk bangun, ya, mengambil air wudu, sholat, pergi ke masjid. Kadang-kadang perlu dioprek-oprek dulu sama orang tuanya.
Ya kadang-kadang dibumbui sedikit dengan marah-marah kan begitu ya. Kadang-kadang juga dengan ngamuk-ngamuk, kadang-kadang juga dengan ya kata-kata yang ya nggak baik ya. Nah, dengan tujuan agar anak ini melaksanakan kewajibannya ya. Tapi kadang-kadang ya itu berulang-ulang terus. Kenapa? Karena faktor hati di sini ya. Allah belum memasukkan kesadaran ke dalam hatinya bahwa tanpa disuruh lagi dia sebenarnya wajib melaksanakan kewajiban itu, apalagi misalnya anak itu sudah balik misalnya ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah di sini faktor doa ya yang ya, tidak kalah pentingnya, bahkan ini perkara yang sangat menentukan. Ya Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Maka sebagai orang tua ya, seyogianya kita mengintai waktu-waktu yang mustajab ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, apalagi ya ini momen Ramadan ya, Ramadan secara umum mulai dari malam pertama sampai malam terakhir adalah waktu mustajab doa. Ya, walikulli muslimin da'watun yad'u biha fayustajabu lahu. Bagi setiap muslim di bulan Ramadan, setiap hari dan malamnya ada satu doa yang muslim itu berdoa dengan doa itu lalu Allah mengabulkan doanya. Artinya ada satu doa yang pasti mustajab di bulan Ramadan ini bagi setiap muslim. Maka ya kita nggak tahu doa yang mana yang mustajab ya. Nah, salah satu doa yang perlu kita panjatkan di bulan Ramadan ini adalah doa untuk anak-anak kita. Jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita. Sekesal apapun kita menghadapi mereka ya. Kadang-kadang mungkin karena kesel ini orang tua, dia nggak mau mendoakan anaknya. Ya, artinya dia berkata dalam hatinya ya menahan diri dari kata-kata yang buruk aja sudah untung ya. Sudah untung ini bisa menahan diri dari kata-kata yang buruk ya. Ya, maka ya dia pun kayak berat gitu untuk mendoakan anak-anaknya. Ya. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan dia justru sumpah serapah terhadap anaknya. Mungkin anaknya ya masih malas-malasan bangun sahur, bahkan mungkin ya sebagian anak itu malas-malasan juga berpuasa. Ya berpuasa kerjanya cuma tidur dan menunggu berbuka saja, tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya, tidak sesuai dengan yang diharapkannya, ya. Nah, kemudian justru menimpali itu dengan doa-doa yang buruk. Hati-hati, ini bulan Ramadan. Boleh jadi doa-doa kita itu betul-betul terangkat dan makbul. Ya, maka di bulan Ramadan ini ya kita tahan lisan dari doa-doa yang buruk. Ya. Nah, kenapa? Karena ada satu doa. Rugi kita yang ternyata doa mustajab itu doa yang buruk ya. Ya, lantunkanlah doa-doa yang, panjatkanlah doa-doa yang baik ya untuk anak-anak kita. Mungkin salah satu doa itu mustajab ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Dan itu jadi jawaban ya mungkin dari masalah-masalah yang kita hadapi di dalam mendidik anak. Karena mendidik anak ini setelah kita bahas buku ini dari awal sampai akhir, dari alif sampai ya, dari A sampai Z, ya ternyata mendidik itu berat, nggak ringan. Ya bukan berarti kita sudah melaksanakan semua apa yang kita tulis, ya. Ya kita manusia penuh dengan kekurangan, tapi ya minimal ya setidaknya ya kita tahu. Ya, karena kalau tidak tahu itu ya lebih parah lagi ya. Nah, kita minimal ya setidaknya kita tahu itu. Walaupun belum atau tidak atau belum kita amalkan, kita terapkan. Ya, jadi dari perjalanan kita ya mengupas buku ini ya sampailah kita kepada satu kesimpulan bahwa mendidik itu tidak ringan. Siapa yang mengatakan mendidik itu ringan, mungkin dia tidak mendidik ya. Mungkin dia tidak melakukan tugas ini. Dia tidak melaksanakannya. Maka dia katakan, mendidik itu ringan. Ya, dan ingat juga bahwa tiap-tiap orang diberi ujian oleh Allah berbeda-beda.
Dan ujian mendidik anak itu, ujian anak ini kayaknya nggak ada habis-habisnya sampai kita ya tua, sampai mungkin akhir hayat kita. Masalah anak ini kan masalah yang nggak selesai-selesai, nggak ada selesainya. Apalagi di masa-masa memang anak itu memerlukan orang tua untuk mendidik mereka. Ya, nah demikian. Dan ya bagian yang terberat dari dalam mendidik ini adalah menjadi teladan. Itu yang paling berat. Ya, itu yang paling berat. Bagian ataupun bagian pendidikan yang terberat itu adalah keteladanan. Nah, disinilah kadang-kadang kita banyak yang gagal ya di bab keteladanan ini. Maka kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa tidak ada pendidikan tanpa keteladanan. Ya, tapi celakanya yang muncul dari kita bukan keteladanan tapi keteledoran. Ya, nah itu yang kita lakukan, kelalaian, keteledoran bukan keteladanan. Maka dari itu ya, kita pun perlu berdoa kepada Allah. Bukan hanya untuk anak-anak kita. Ya karena menerima kebenaran itu juga berat. Menerima nasihat, mendengar nasihat itu bukan perkara yang ringan, berat itu. Ya karena menerima kebenaran itu berat. Ya kita perlu mendoakan anak-anak kita agar hatinya kuat untuk menerima kebenaran dan menerima nasihat-nasihat yang kita, pengarahan, bimbingan yang kita berikan kepadanya. Anak perlu didoakan. Dan kita juga sebagai orang tua, kita juga perlu bantuan, minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan ya urusan kita di dalam mendidik anak. Diberi ketegaran, keteguhan di dalam melaksanakan tugas mendidik ini. Kadang-kadang kita ya terus terang saja kehilangan motivasi. Ya seperti kehilangan akal, ya udah kayaknya mati gaya ini orang tua bagaimana menghadapi anak-anaknya. Ada sebagian orang tua ya sudah, dia nggak ambil pusing lagi, dia nggak mau peduli. Ya terserahlah mau jadi apa, mau bagaimana, dia kayaknya sudah nyerah dan angkat tangan. Dan sebentar lagi angkat kaki juga. Ya, nah meninggalkan panggung pendidikan. Ada seorang tua yang sudah memang betul-betul nyerah, aku nggak mampu sudah. Sehingga bulat-bulat dia serahkan pendidikan kepada orang lain. Padahal itu kan bukan tugas orang lain, tugas dia. Orang lain kan cuma bisa membantu saja. Baik itu guru di sekolah ataupun orang-orang lain di luar sana. Ya, mereka cuma bisa membantu saja. Ya, kewajiban itu ya penentunya ada di tangan orang tua juga. Ya, kembali kepada orang tua. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat. Jadi yang perlu ya bantuan Allah itu bukan anak-anak kita saja. Kita juga. Ya, maka mohonlah keteguhan, ketegaran kepada Allah di dalam mengemban tugas mendidik yang tidak ringan ini. Ya. Nah, jadi ya anak kita perlu kita doakan. Ya, diri kita juga perlu kita berdoa minta kepada Allah. Ya, agar ya diberi keistiqomahan lah, konsistensi di dalam mendidik. Bukan ya panas-panas tai ayam kan begitu ya. Ini lagi datang angin baiknya. Nah, kalau datang angin buruknya sebaliknya, tidak seperti itu ya. Karena pendidikan itu perlu konsistensi. Pendidikan itu adalah proses berkesinambungan. Ya, artinya ada tahapan-tahapan yang tidak boleh putus. Itu pendidikan. Ya, mulai dari anak itu balita, basuta, baligh, para remaja, dewasa, bahkan dia sudah sampai puncak usia aja yang namanya anak tetap anak walaupun dia sudah punya anak. Ya, artinya kita sudah jadi statusnya kakek-kakek ini. Ya tetap ngurusi anak juga. Plus cucu kadang-kadang. Ya, nah demikian. Nah, itulah dia. Hidup ini ya memang salah satu ya ujian yang Allah berikan adalah ya mendidik anak. Ya, nah kembali kepada para orang tua, bagaimana keseriusan mereka, ketahanan mereka, ya, visi dan misi mereka, dan
Maka dari itu tugas mendidik ini kan tidak sendiri dipikul, berat memang. Harus ya kita katakan kedua belah pihak, ayah dan bunda, ya, ayah dan ibu, berbagi tugas, ya, berbagi peran, ya, untuk mendidik anak-anak mereka. Dan begitulah ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, jangan lupa kita berdoa dan intai ya waktu-waktu mustajab, berdoa untuk anak-anak kita. Di bulan Ramadan ini ada satu doa yang mustajab secara umum. Secara khusus ada satu malam ya, malam yang spesial ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan malam itu malam berkah ya, Lailatul Mubarakah, yaitu Lailatul Qadar. Ya, yang mana doa pada malam itu termasuk doa yang mustajab, waktu yang mustajab. Dan lebih-lebih lagi ya, malam itu malam Lailatul Qadar dan waktunya itu sepertiga akhir malamnya. Ya, karena sepertiga akhir malam ini juga spesial. Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam untuk menantang hamba-hambanya berdoa. Siapa yang mau meminta kepadaku, aku akan beri permintaannya. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Siapakah yang mau minta ampun kepadaku, aku ampuni dia. Nah, itu di sepertiga akhir malam. Maka manfaatkanlah ya waktu-waktu mustajab itu untuk mendoakan anak-anak kita dan mendoakan diri kita juga supaya diberi keteguhan, keistiqomahan di dalam melaksanakan tugas mendidik yang tidak ringan. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, demikianlah ya kebersamaan kita dengan buku Mencetak Generasi Rabbani ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu faedah bagi kita dan manfaat ilmu yang nafi yang bisa kita amalkan, kita terapkan di dalam mendidik anak-anak kita ya. Nah, saya mengkajikan buku ini di beberapa tempat juga, di sekolah juga sering juga ya, acara-acara parenting atau di masjid-masjid. Ada kadang-kadang kata-kata, mungkin dari BKM, mungkin dari hadirin, mungkin dari peserta, mungkin dari siapa saja. Nah, ya, Ustadz yang nulis buku ini apa sudah mengamalkan semua isinya? Ini pertanyaan kadang-kadang bagaimana ya, niatnya apa gitu ya. Ya, ada salah satu masjid ya, saya nggak usah sebutkan masjidnya. Ya, akhirnya buku ini diberhentikan gitu. Kenapa? Karena BKM-nya nanya begini, apa Ustadz itu sudah melaksanakan semua isinya katanya. Ya ini upaya kita ya. Saya tidak katakan wah kita sudah amalkan dari A sampai Z ya. Ya, karena kalau seperti itu nggak ada orang yang berani ngarang buku nanti ya. Ya, nggak ada yang dan nggak patut juga, nggak pantas juga kita katakan kepada Imam Bukhari, apakah Imam Bukhari sudah melaksanakan Sahih Bukhari dari kitab awal sampai kitab akhir. Ya, nggak ada orang yang akan berani bicara, nggak ada orang yang berani nulis, nggak ada orang yang berani ngomong kalau seperti itu. Nah, ini kadang-kadang ya kita wallahu alam apa niatnya mengatakan hal seperti itu ya. Nah, demikian juga di awal buku ini kan kita sudah sebutkan di mukadimah, kita bukan orang tua yang sempurna ya. Kita juga banyak kurangnya, kita juga masih belajar, sama-sama belajar. Ya, seperti yang sering kita ulang-ulang, kita sama-sama belajar. Ya, kita menulis beberapa buku parenting, ya kita pandang, ya kita lihat. Masalah parenting ini masalah yang ya kita apa ya, yang nggak bisa hilang dari hidup kita begitu ya. Yang nggak bisa kita abaikan gitu ya. Ya, kita sadar ini kewajiban kita, ini berat, ini harus dipikul dengan sebaik-baiknya dan itu perlu ilmu ya. Ya perlu ilmu tentunya. Nah, ya maka ya tentunya kita ya perlu untuk ya berbagi di sini. Ya mungkin ada pengalaman dari yang lain, ya ada permasalahan yang sama yang mungkin bisa kita jadikan itu sebagai pelajaran ibrah kan begitu ya. Nah demikian.
Ya, karena masalah pendidikan ataupun masalah keluarga, terutama ya masalah keluarga, adalah masalah yang nggak bisa ya kita abaikan atau kita nihilkan gitu ya. Dan kita menganggap nggak ada masalah gitu. Kayaknya nggak mungkin ya. Masalah keluarga terutama, anak istri, masalah keluarga lah. Ya, maka kita menulis beberapa buku-buku yang berkaitan dengan keluarga dan pendidikan anak. Ada ya, mungkin buku mendidik anak tanpa amarah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, kan begitu ya. Membangun interaksi, ada apa dengan remaja, ya, termasuk buku ini yaitu mencetak generasi Rabbani dan buku-buku keluarga lainnya. Ya, kita ingin berbagi kepada kaum muslimin, ya, berbagi kebaikan ya, ilmu di dalam masalah ini ya. Masalah yang pasti ada menjadi masalah dalam ya kehidupan kita ya. Nah, demikian. Apalagi kita sebagai orang tua ya, sebagai ayah dan bunda. Macam-macam, ada anak yang masih balita, ada ya anaknya masih basuta bawah 10 tahun, ada yang masih pra remaja, ada yang remaja ya. Bahkan ada yang semua tingkatan usia itu ada padanya semua ya. Ya, nah demikian. Ada anak-anaknya yang sudah dewasa. Ya, itulah dia masalah anak ya. Masalah kita bersama. Wallah a'lam bisawab. Nah demikian. Dan kita akhiri ya pertemuan kita dengan buku ini dengan berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Rabb yang Maha Pemurah, anugerahkanlah bagi kami kekuatan dan kemudahan untuk mendidik serta mengasuh anak-anak kami. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, serta anak-anak yang membawa kebaikan bagi kami, orang tuanya, dan bagi segenap kaum muslimin di dunia dan terkhusus nantinya di akhirat. Allahumma amin. Ya Allah, kabulkanlah. Nah demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazal khair atas materi yang disampaikan dan juga secara umum materi yang disampaikan dari buku Mencetak Generasi Robbani telah sampai di akhir buku tersebut dari penutup, yang mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kepada kita semua untuk mendidik anak kita, dan bagi yang belum mendapatkan anak, berdoa terus untuk kepada Allah agar mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama, Ustadz, mungkin satu pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, anak-anak yang percaya dirinya cukup tinggi, biasanya mereka tidak takut atau terasa pada ketika bermain dimanapun. Maksudnya tidak, biasanya mereka tidak takut ketika mereka bermain dimanapun. Apakah benar ialah dengan salah satunya dengan cara jangan terlalu banyak melarang kepada anak tersebut agar percaya dirinya cukup tinggi, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, kita harus sadar ya bahwa anak itu ya dalam proses penyempurnaan akal ya, dan dia baru beberapa tahun ya, beberapa waktu di dunia, artinya ya dia masih minim pengalaman dan otaknya juga belum sempurna, belum matang ya. Nah, apalagi masih anak-anak, kadang-kadang tanpa pertimbangan kan begitu ya. Nah, bukan di sini masalah kepercayaan diri, akan tetapi karena semata-mata karena kurang pertimbangan. Anaknya seperti itu, dia berani pegang listrik ya, bukan karena kepercayaan dirinya tinggi, nggak akan kesetrum, bukan ya. Atau dia pasti selamat nih, karena saya anak-anak ini kan begitu ya, enggak. Tapi karena memang ya akalnya belum matang ya. Nah, dia pengalaman hidupnya juga masih minim. Nah, di sini orang tua ya berkewajiban untuk mendampingi, mengawal, ya, mengarahkan. Ya, kadang-kadang anak itu ngawur ya ngawur, namanya juga anak-anak kan gitu ya. Nah, disinilah peran orang tua.
ya, mengarahkan. Ya, kalau diartikan mengarahkan itu dengan melarang ini, melarang itu, ya itulah pengarahan artinya ya. Nah, dia mau belok kanan diarahkan ke kiri kan begitu ya. Nah, dia mau belok kiri diarahkan ke kanan, itulah dia. Ya, kalau bisa disamakan tuh dengan melarangnya belok kiri, melarangnya belok kanan, ya sama saja kan begitu ya. Artinya apa? Nah, orang tua terus mendampingi, memantau perkembangan anak-anak mereka. Ya. Nah, itu perlu. Itulah pendidikan. Saya sebutkan tadi bahwa pendidikan itu adalah suatu proses yang terus-menerus. Makanya dia berat. Nggak bisa angin-anginan kan gitu ya. Dia terus-menerus berkesinambungan. Ya harus melewati tahapan-tahapannya sesuai dengan tahapan usia anak itu. Ya menghadapi balita mungkin berbeda. Ya yang basuta ya itu juga berbeda. Masuk nanti dia pra-remaja berbeda, remaja masa-masa puber juga berbeda. Nah, ketika dia dewasa juga berbeda pendekatannya, caranya ya. Nah, demikian. Ya, nah, jadi anak itu perlu pendamping. Ya, supaya dia tetap berada on the track istilahnya, tetap berada di jalur yang diinginkan oleh orang tua kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, enggak benar juga pembiaran. Karena ya kita menganut ya metode pendidikan piramida terbalik ya. Artinya ya runcing di bawah. Di masa-masa kanak-kanak itu yang justru dia nggak dikasih ruang ya untuk apa? Untuk menyimpang gitu ya. Karena itu pembentukan dasar yang nggak boleh keropos kan begitu ya. Nah, demikian. Ya kadang-kadang kita baru menyadari itu, wah saya dulu mungkin kita berkata ya, dulu saya salah mungkin ya, karena terlalu banyak pembiaran-pembiaran ketika anak itu kecil hingga sudah menjadi karakter dan menjadi sifatnya, wataknya, tabiatnya. Nah, sekarang ya sudah susah karena anak itu sudah dewasa kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kepada anak-anak yang remaja dan dewasa juga, mereka juga artinya tidak sematang orang tua ya. Cara berpikir, cara pandang, pengalaman juga tidak sebanyak orang tua. Maka orang tua harus maulah berbagi pengalaman, ya memberikan masukan, ya dan mengarahkan ya anak-anak remaja dan dewasa mereka. Ya, itu kita katakan perlu ya satu cara khusus ya untuk menangani remaja dan anak-anak dewasa. Ya, apalagi hari ini itu tidak mudah. Boleh kita katakan bahwa tantangan mendidik ini makin hari makin berat ya, bukan makin ringan gitu ya. Ya, teknologi yang ada, alat-alat bantu yang tersedia itu ternyata ya ya bukan membuat tugas mendidik ini jadi ringan gitu ya. Ya, nah demikian ya. Ya, kemajuan teknologi ternyata tidak membuat tugas mendidik ini jadi ringan. Wallahu a'lam bishawab ya. Karena yang kita hadapi bukan robot, itu dia. Yang kita hadapi adalah anak manusia, anak Adam, ciptaan Allah yang punya hati, jiwa dan pikiran, perasaan. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Karena hatinya di tangan Allah penciptanya, bukan di tangan programmer. Kalau itu robot ya di tangan programmernya kan begitu. Nah, ini di tangan Allah karena dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk kesempatan pagi ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf ya atas ya kita katakan ke segala kekeliruan dan kesalahan kita di dalam menyampaikan buku ini. Ya, yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari kami dan dari syaitan, yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.